Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang operational amplifier. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Dwi Rahayu dengan NRP 025. Saya Noviana Rustanti dengan NRP 24. Saya Devi Alvia, NRP 23. Baik, kami akan memulai presentasinya. Di sini kami akan serahkan kepada Devi untuk presentasi lebih awal. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian OPAMP. Nah, OPAMP ini adalah penguat operasional yang biasa dikenal dengan nama OPAMP. Satu bentuk rangkaian IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Nah, ini tuh terdiri dari beberapa bagian, yaitu transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang saling berhubungan. Selanjutnya, next. Nah, ini juga lanjutannya, yaitu OPAMP ini memiliki dua input dan satu output. Nah, inputnya itu terdiri dari dua, yaitu inverting, yaitu berarti negatif, dan input non-inverting yang berarti positif. Nah, untuk outputnya itu adalah hasil perbedaan dari kedua input tersebut. Nah, OPAMP ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi alat elektronika seperti amplifier, komparator, dan juga filter. Next. Nah, selanjutnya yaitu sejarahnya. Sejarahnya yaitu pada tahun 1940, eh, seorang ilmuwan bernama John Ragasi ini sedang melakukan eksperimen dengan tabung vakum. Nah, yaitu dirancang dengan ukuran 3,8 kali 5,4 kali 10,4 cm. Nah, selanjutnya alat itu dikenal dengan nama operational can atau OPAMP. Nah, selanjutnya alat ini tuh bekerja pada tegangan 300 watt agar dapat beroperasi. Nah, di masa lalu operasionalnya itu menggunakan tabung vakum, namun seiring waktu komponen transistor tersebut menggantikan tabung ini. Selain itu juga dapat diintegrasikan pada rangkaian IC sehingga lebih praktis. Next. Oke, OPAMP ini mulai berkembang pada abad ke-20 dengan fundamental tertentu. Namun eh, pada pada seorang insinyur listrik asal Inggris ini melakukan eksperimen, yaitu J.A. Fleming dengan penemuannya bernama dioda Fleming. Kemudian OPAMP ini pada tahun 1940-an, di mana Bell Labs mengajukan hak paten pada tahun 1941. Next. Oke, OPAMP ini eh, ada dua jenis, yaitu pada nomor 702, yaitu merupakan salah satu bentuk sirkuit terintegrasi yang diciptakan oleh Bob Wildrat pada tahun 1963. Selanjutnya berkembang menjadi nomor 741, yaitu lanjutan dari nomor 702 yang diluncurkan pada tahun 1968 dan dinilai lebih murah, serta jenis penguatannya tegangan ini banyak ditemukan pada peralatan audio pada tahun 1970 sampai 1980-an. Next. Oke, selanjutnya kita membahas tentang karakteristik OPAMP. Nah, karakteristiknya ini dipengaruhi oleh resistor eksternal yang terhubung di antara input pembalik atau inverting input dan output. Nah, konfigurasi OPAMP dengan negatif feedback atau umpan balik disebut juga dengan closed loop configuration.
Nah, umpan balik ini menghasilkan gain yang bisa dikendalikan dan diukur serta menyebabkan berkurangnya gain. Nah, gain tersebut memang sengaja dikurangi sebab untuk meminimalisirkan noise berlebihan serta mencegah reaksi yang tidak dibutuhkan. Nah, sehingga akhirnya bandwidth-nya itu menjadi tidak terhingga dan suhunya tidak menyebabkan perubahan karakteristiknya. Next. Oke, next lagi. Oke, ini lanjutan dari karakteristiknya. Jadi di sini ada penguatan tegangan atau open loop. Nah, idealnya itu tak terhingga, memungkinkan penguatan sinyalnya itu sangat besar. Terus ada impedansi masukan. Jadi di sini tuh sangat besar sekali nilainya, sehingga tidak membebani sumber sinyal. Kemudian ada impedansi keluarannya. Itu idealnya 0, sehingga outputnya dapat menggerakkan beban tanpa kehilangan tegangan. Selanjutnya ada tegangan offset atau keluaran. Nah, ini idealnya tuh 0, sehingga output dapat diatur dengan akurat. Saya kembalikan ke operator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi operation amplifier. Jadi penguat atau biasa disebut dengan penguat operasional. Penguat operasional ini merupakan sebuah perangkat yang serbaguna dan lumayan efisien. Contoh paling sederhana dalam fungsinya adalah untuk melakukan operasi matematika sederhana seperti melakukan penjumlahan atau pengurangan terhadap perhitungan tegangan listrik. Lalu selanjutnya fungsi utama dari operational amplifier adalah yaitu untuk menjadikan sinyal lebih kuat. Tapi tentu tidak hanya itu, dari fungsi operational amplifier juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama tentang pendeteksi arus DC dan arus AC. Di mana pada op-amp ini bisa digunakan sebagai pendeteksi arus DC dan AC karena op-amp ini mengubah sinyal arus kecil menjadi sinyal tegangan yang lebih besar, sehingga memudahkan deteksi atau pengukuran arus yang lewat pada suatu titik dalam sirkuit. Konfigurasi seperti berguna untuk monitoring arus atau sebagai proteksi pada perangkat elektronik. Lalu yang kedua adalah sensor dan buffer sinyal. Pada op-amp sering digunakan sebagai buffer atau pengikut tegangan atau voltage follower. Dalam sirkuit sensor, sebagai buffer, op-amp tidak memberikan penguatan, namun berfungsi untuk mengisolasi atau memperkuat daya dari sinyal yang berasal dari sensor, sehingga tidak mengganggu sensor lain. Dengan begitu, sinyal yang dihasilkan lebih stabil dan dapat ditransmisikan ke rangkaian berikutnya tanpa mengalami penurunan kualitas. Lalu yang ketiga adalah mengubah sinyal analog ke sinyal digital. OM juga dapat digunakan dalam rangkaian pengkondisian sinyal untuk mengubah sinyal analog ke bentuk yang dapat dibaca oleh konverter analog ke digital atau ADC. Op-amp dalam konfigurasi tertentu dapat menguatkan amplifiernya. Lalu yang keempat adalah mengatur tegangan. Dalam rangkaian pengaturan tegangan, op-amp dapat digunakan untuk menjaga tegangan keluaran tetap stabil meskipun terdapat perubahan pada beban atau masukan. Sebagai contohnya itu dalam sirkuit regulator tegangan.
Op-amp digunakan untuk membandingkan tegangan keluaran dengan tegangan referensi dan kemudian mengendalikan elemen pengaturan tegangan agar tegangan keluar tetap stabil. Lalu yang terakhir adalah mengencangkan volume suara. Dalam aplikasi audio, op-amp berperan sebagai penguat sinyal audio untuk mengatur volume suara dalam konfigurasi ini. Op-amp bekerja dengan gain yang atau penguat yang dapat disesuaikan sehingga dapat memperkuat sinyal audio sesuai kebutuhan untuk menghasilkan suara yang lebih keras atau lebih lemah. Lalu selanjutnya adalah tentang bentuk dari IC op-amp, yaitu yang ada dua, yaitu package dual inline dan surface mount atau SMD. Di sini adalah gambar dari bentuk dari dual inline. Di sini SMD memiliki beberapa bentuk, kayak memberi macam-macam gitu. Lalu selanjutnya adalah tentang penjelasannya, yaitu package dual inline atau DIP. IC op-amp biasanya hadir dalam bentuk paket DIP yang memiliki dua baris pin kaki yang berasal dari sisi kiri dan kanan IC. Contoh paling umum adalah IC 741 dan LM358 yang biasanya memiliki 8 pin. Lalu surface mount atau SMD, selain bentuk DIP, op-amp juga tersedia dalam bentuk SMD yang lebih kecil dan ditempel langsung ke papan PCB tanpa lubang pemasangan. Lalu selanjutnya adalah prinsip kerja dari IC op-amp, yaitu yang pertama adalah perbedaan tegangan input. Op-amp mengukur perbedaan tegangan antara input non-inverting plus dengan inverting. Tegangan pada kedua input ini menentukan sinyal keluaran. Prinsip dasar op-amp adalah bahwa ia memperkuat selisih tegangan ini hingga mencapai level output yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah tentang penguatan open loop yang sangat tinggi. Penguatan open loop op-amp sangat tinggi, biasanya di atas 100.000 kali atau lebih, karena itu jika digunakan tanpa umpan balik. Perubahan kecil pada tegangan input akan menghasilkan perubahan besar pada tegangan output. Namun, dalam aplikasi nyata, op-amp hampir selalu digunakan dengan umpan balik untuk mengendalikan penguatan secara lebih stabil. Lalu yang terakhir adalah prinsip umpan balik atau feedback. Jadi, di op-amp ini dengan menggunakan feedback akan membuat lebih stabil dan terkontrol. Ada dua jenis umpan balik, yaitu yang pertama negatif feedback, lalu yang kedua adalah positif feedback. Untuk yang negatif feedback, output diumpan balik ke input inverting untuk mengurangi penguatan. Ini membuat sistem lebih stabil dan banyak digunakan dalam aplikasi penguat tegangan seperti buffer, penguatan inverting, penguat inverting, dan lain-lain. Lalu untuk yang positif feedback, output diumpan balik ke input non-inverting untuk memperkuat sinyal. Jadi ini kebalikan dari umpan balik yang negatif tadi. Ini menyebabkan op-amp bekerja dalam mode kooperator, di mana output akan jenuh atau saturasi pada tegangan maksimum atau minimum, tergantung pada sinyal inputnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan penjelasan. Di sini adalah penerapan op-amp. Yang pertama, penguatan tegangan atau voltage amplifier. Op-amp ini digunakan untuk memperkuat sinyal input sehingga tegangan output menjadi lebih besar. Dua mode utama untuk aplikasi ini itu penguat non-inverting dan penguat inverting. Jadi secara umum itu penggunaan op-amp dalam rangkaian elektronik itu sebenarnya meningkatkan efisiensi dan kinerja mulai dari penguatan sinyal hingga filter osilator. Terus yang kedua di sini op-amp digunakan untuk penyaring aktif atau active filters. Jadi op-amp itu digunakan di dalamnya tuh untuk mengolah frekuensi dari sinyal elektronik. Jenis penyaringan aktif itu seperti low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Kemudian lanjut next.
Oke, selanjutnya di sini untuk penerapan op-amp juga. Op-amp dalam integrator dan diferentiator. Jadi op-amp di dalamnya tuh digunakan untuk melakukan operasi integrasi dan diferensiasi pada sinyal input. Integrator menghasilkan output yang merupakan integral dari sinyal input, sementara diferensiator itu menghasilkan output yang merupakan turunan dari sinyal input. Untuk selanjutnya, penerapan lainnya op-amp itu digunakan dalam rangkaian regulator tegangan untuk menjaga tegangan output stabil meskipun tegangan input atau beban bervariasi. Kemudian konfigurasi op-amp juga itu baik, saya izin untuk melanjutkan. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala teknis. Untuk konfigurasi op-amp dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal osilasi dengan frekuensi tertentu yang sering digunakan dalam generator sinyal. Terus untuk next slide. Poin selanjutnya yaitu aplikasi op-amp dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk penguat audio. Op-amp ini digunakan untuk memperkuat sinyal audio sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan jelas. Contohnya yaitu sound. Terus poin selanjutnya sensor dan penguat instrumen. Op-amp ini digunakan untuk menguatkan sinyal yang sangat kecil sebelum diukur oleh sensor dengan akurat. Kemudian, poin selanjutnya, pemantauan medis. Op-amp digunakan untuk memperkuat sinyal listrik kecil yang dihasilkan oleh otot atau otak manusia. Kemudian, untuk poin selanjutnya, filter aktif untuk memisahkan atau memproses frekuensi tertentu dari suatu sinyal. Lanjut. Selanjutnya di sini contoh soal op-amp. Jadi untuk rangkaian ini soal op-amp sebagai penguat atau penguat penjumlah. Diketahui di sini untuk F1-nya minus 2,5 mV, untuk F2 2 mV, dan untuk resistor 1 2 ohm, resistor 2 4 ohm, resistor RF-nya 8 ohm, dan untuk yang ditanya ialah untuk tegangan keluaran atau F-out. Dalam rangkaian penjumlahan inverting ini, tegangan keluaran atau FO itu penjumlahan dari input F1 dan input F2. Tetapi untuk input F2 ini dalam bentuk tegangan yang dibalik fasanya atau introvert. Lanjut untuk rumusnya sendiri untuk menentukan F out adalah minus RF dalam kurung F1 bagi R1 plus F2 bagi R2. Langsung di sini saya lanjut untuk perhitungannya FO jadi minus 8 dalam kurung minus 2,5 mV sebagai F1-nya, kemudian dibagi 2 ohm sebagai resistor 1 ditambah 2 mV sebagai F2 dibagi 4 ohm sebagai R2. Kemudian untuk hasilnya di sini diperoleh 6 mV untuk tegangan outputnya. Lanjut. Kemudian untuk contoh soal berikutnya di sini diketahui bahwa F1 itu minus 2,5, F2 2 mV. Mohon maaf, untuk F1-nya 2 mV, F2-nya 4 mV, R1-nya 20 ohm, R2-nya 40 ohm, RF-nya 10 ohm, RG-nya 10 ohm. Dan untuk yang ditanya adalah tegangan output. Untuk rumusnya sendiri, F plus atau tegangan F1 atau F plusnya itu, untuk rumusnya sendiri, RG dibagi R2 plus RG dikali F2. Kemudian di sini tinggal dimasukin aja, saya langsung untuk pemasukan
nilai atau value-nya di sini 10 ohm dibagi 40 ohm plus 10 ohm dikali 4 milivolt di sini diperoleh nilai 0,8 milivolt untuk F kondisi F plus-nya. Karena di sini untuk rangkaiannya adalah tipenya tegangan pada input keduanya. Baik, mohon maaf saya lanjutkan karena di sini untuk tipe rangkaiannya adalah konfigurasi op-amp-nya ideal. Tegangan kedua input inverting dan non-inverting jadi dianggap sama. F V atau F minus sama dengan F plus atau bisa diperoleh untuk nilai keduanya itu adalah 0,8 milivolt. Lalu untuk arus yang mengalir atau II di sini untuk rumusnya sendiri itu dari F1 dikurangi F total dibagi R1. Kemudian di sini saya langsung lanjut untuk menuliskan nilainya. Di sini 2 milivolt dikurangi 0,8 milivolt dibagi 20 ohm terus sama dengan untuk 0,8 milivolt dibagi F out dikurangi F out dibagi 10 ohm. Kemudian keduanya dihitung sampai diperoleh untuk sisi yang bagian kiri 1,2 milivolt dibagi 20 ohm diperoleh hasil 0, milivolt. Kemudian untuk yang sisi bagian kanannya diperoleh 0,8 milivolt dibagi F out atau F tegangan. Karena di sini kenapa kok tiba-tiba 10 ohmnya hilang? Karena pindah ke ruas sisi kiri. Jadi awalnya 0,06 jadi 0,6 milivolt. Kemudian untuk mencari nilai F out-nya ialah 0,8-nya tuh ditarik ke sisi kiri. Jadi sehingga diperoleh minus 0,2 milivolt sama dengan minus F out atau tegangan. Kemudian karena di sini sama-sama memiliki minus ya, minusnya ditarik ke sebelah kiri atau kanan untuk 0,2-nya juga boleh. Jadi sehingga diperoleh sama-sama positif untuk tegangan, untuk nilai tegangan out-nya yaitu diperoleh 0,2 milivolt. Lanjut. Untuk contoh selanjutnya, ini ada 2 tahap penguatan yang terhubung secara berurutan. Untuk tahap pertama yaitu di bagian sisi penguatan inverting. Jadi kita peroleh untuk F out-nya yang pertama yaitu dari 2 milivolt dibagi 200 ohm sama dengan minus tegangan output dibagi 100 ohm. Kemudian ini yang rangkaian sisi yang saya lingkari yang bagian kiri. Nah, kemudian diperoleh untuk F out-nya yaitu minus 1 milivolt. Kemudian untuk mencari tahap kedua yaitu untuk mencari penguatan yang diferensial yang rangkaian sebelah kanan ya. Terima kasih. Kemudian untuk rumusnya sendiri di sini 40 ohm dibagi 20 ohm plus 40 ohm dikali minus 2 milivolt. Kemudian untuk nilai yang diperoleh yaitu F plus atau kondisi tegangan yang inverting dan non-inverting yaitu sama-sama karena dianggap ideal ya. Jadi nilainya diperoleh minus 1,2 milivolt. Kemudian untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian yaitu minus 1 milivolt dikurangin minus 1,2 milivolt dibagi 40 ohm sama dengan minus 1,2 dibagi F out dikurangin F out dibagi 20 ohm. Jadi sehingga diperoleh hasil nilai untuk tegangan outputnya atau F out-nya yaitu sebesar minus 1,3 milivolt. Terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf karena agak belibet ya penjelasannya. Terima kasih.
Saya kembalikan ke Alivia. Baik, terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurangnya atau ada kendala dari jaringan atau bagaimanapun itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi